Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allah teh ngadawuh dina Al-Qur'an anu hartosna, dan di antara tanda-tanda kebesarannya yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jadi kita dihalalkan untuk berpasang-pasangan dari jenis manusia. Jadi Islam itu tidak boleh meyakini dan mengharamkan manusia nikah dengan Nyi Dewi Roro Kidul, Dewi Lanjar, atau sejenis jin yang lainnya. Jadi kita dihalalkan menikah dengan sejenisnya, yaitu jenis manusia. Itu arti dari ayat yang dibaca dan masyhur ketika ada acara walimatul urs. Agar apa? Agar kamu semua cenderung itu terbiasa dan merasa tentram kepadanya. Tentram kepada siapa? Tentram kepada Sang Khalik pencipta kita semua dan jagat raya yang ada di kolong langit ini. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir, alias Islam teh diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal sehat, berhati bening, dan berpikiran jernih. Jadi Islam itu bukan untuk orgel alias ODGJ. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi oleh Allah nur cahaya kebeningan hati memahami Islam secara kafah, secara paripurna. Ini tertuang di dalam Quran surat ke-30, surat Ar-Rum ayat 21. Nah, untuk mempersingkat waktu, kebetulan pengantin sudah duduk di pelaminan. Ini untuk memberi hadiah. Pada malam yang bahagia ini, kami atas nama keluarga memberi hadiah pantun untuk khusus pengantin, ya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi telaga. Semoga cinta selalu berseri, rumah tangga penuh barokah dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu pantun yang pertama pada mukadimah untuk memberi hadiah dan nasihat sekaligus. Yang kedua, abdi teh di papancenan tugas ku Mas Jono dan keluarga. Keluarga berarti istri dan anak-anak, ya. Yang pertama mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Barang siapa kang iman maring Gusti Allah lan hari akhir, maka hormatilah tamu. Maka kata yang paling singkat dalam menghormati yang bisa saya sampaikan adalah selamat datang. Semoga Allah memberikan perlindungan, barokah, sehat, kemudian diberi nikmat iman dan nikmat Islam, karena itu adalah nikmat yang paling tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi kita semua yang menjadi makhluknya. Kemudian yang kedua, atas nama keluarga ngahaturkeun hatur nuhun laksa ketika bina. Terima kasih sudah bisa hadir pada acara syukuran kami menikahkan yang beberapa hari anak kami sudah diabdun nikahkan, ya, yaitu Ananda Adi Wibowo bin Jono dan Ananda Nining Supriyatin binti Adi.
Betul gitu. Nah, semoga pasangan yang baru dinikahkan itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, atas nama keluarga, kami sekeluarga mohon maaf yang setulus-tulusnya, terutama ini wabil khusus para tetangga, para pengguna jalan, kemudian para kasinoman dan semua yang terlibat untuk mensukseskan acara ini. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang berkesan, kami manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dalam kesempatan yang baik ini mohon maaf yang setulus-tulusnya. Nah, setelah itu kami atas nama keluarga juga ingin memberikan nasihat ya kepada Ananda Adiwibowo dan Mbak Supriyatin binti Ade ya. Nasihat Nabiullah Muhammad SAW kepada pengantin yang terbaik adalah yang pertama, pergauli istri dengan cara-cara yang islami. Jangan mentang-mentang ada tayangan dan tontonan di sosial media yang serba canggih dan informasi yang serba cepat. Dalam honeymoon kadang-kadang meniru ya tingkah dan perilaku binatang. Kemudian gaya-gaya yang begitu sangat mencemari indahnya beragama Islam. Maka jauh-jauhilah hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam indahnya beragama Islam. Insya Allah dengan tingkah dan perilaku yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW akan memberikan keturunan yang betul-betul unggul dan berkemajuan serta soleh solihah yang menjadi kebanggaan orang tua. Selanjutnya yang kedua yaitu bagi istri ini, terutama Mbak siapa tadi? Mbak Ning ya, nama akrabnya ya. Berbakti kepada suami karena Allah saja, bukan karena Mas Bowo banyak duit, karena pulang dari luar negeri, atau bukan karena ganteng, cakep, pintar dan sebagainya. Itu boleh menjadi acuan, tetapi bukan menjadi prioritas. Tetapi yang diprioritaskan adalah lidiniha, agamanya Mas Bowo yang digembleng, dididik oleh orang tua yang Islami. Karena apa? Karena kita berbakti kepada suami karena Allah, pasti dunianya akan memperoleh keberkahan, akhiratnya pun insya Allah akan nurut, ikut ya, kita akan sama-sama bertemu di jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian nasihat yang ketiga yaitu wabil khusus untuk pengantin pria, Mas Adiwibowo, mohon diperhatikan ya. Nafkahilah istrimu dengan rizki yang halal dan yang thayyib. Karena apa? Nafkah rizki yang diberikan oleh Allah itu akan mengalir kepada setiap tetes darah yang nantinya akan menjadi keturunan-keturunan kita yang diharapkan menjadi keturunan yang soleh-soleh. Jadi jangan berharap kalau anak-anak kita kayak belis, kemudian orang tuanya bertanya, kok anaknya siapa? Nah ini kadang-kadang kita harus muhasabah, dari mana rezeki kita peroleh, dan nanti Allah akan tanya, akan kau pergunakan untuk apa nafkah yang telah dibersihkan kepada keluargamu. Ini adalah nasihat untuk pengantin yang ketiga. Kemudian yang keempat, satukan jalinan dua keluarga yang dipertemukan oleh acara pernikahan ini. Ada keluarganya Pak Jono dan ada keluarganya Pak Ade. Contoh, jangan sampai istri karena misalnya mendapat perlakuan yang kurang baik kemudian mengadu kepada Pak Ade. Pak Ade-nya langsung tanggap. Kemudian tidak pernah sharing, tidak pernah
memberikan konfirmasi kepada Mas Bowo, sehingga terjadilah percekcokan dua keluarga akibat pernikahan. Dan ini tidak sedikit. Akhirnya orang tua turut campur menjadi wasit dalam pernikahan. Jadi yang paling bijak adalah rujuk ila Al-Quran wa sunnatur Rasul, kembali kepada Quran dan sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW. Lewat siapa? Lewat para alim, lewat para ustadz, lewat para asatid. Minta nasihat, minta petuah, minta pendapat, sehingga tabayun bila ada salah-salah di dalam rumah tangga. Kemudian yang kelima, yaitu perbaiki generasi yang islami serta yang unggul dan berkemajuan. Ulah padung anak jeung incuan baik, ya. Kalau kita sekarang misalnya SMP, anak-anak kita harus mondok, harus universitas, harus sarjana. Kalau kita cuma sekarang sholatnya hanya 5 waktu, di anak-anak kita sholat tatawwu dan sholat sunnahnya harus lebih dipertajam, harus lebih bagus dari generasi bapak ibunya. Itu adalah yang diwasiatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sebaik-baik umatku adalah orang yang menyiapkan generasi yang lebih baik dari generasinya. Ini namanya berislam yang paripurna, ya. Islam itu sampai menyoroti tentang pernikahan yang luar biasa. Karena apa? Ini ayat ini diukir dengan indah di dalam Al-Qur'an, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyataqullah wal yaqulu qaulan sadida, kata Allah. Dan hendaklah takut kepadaku, kata Allah, orang-orang yang sekiranya mereka akan meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah agamanya, lemah pendidikannya, termasuk lemah ekonominya, lemah tumbuh kembangnya, jasad serta otak dan mentalnya. Ya, kita itu harus khawatir, ya, terhadap kesejahteraannya pula. Oleh sebab itu, Al-Quran memberikan resep. Hendaklah mereka selalu bertakwa hanya kepada Allah, tidak boleh syirik kepada Allah. Dan hendaklah mereka selalu berbicara, bertutur kata yang lemah lembut, kemudian bertutur kata yang penuh dengan nilai-nilai kebenaran. Insya Allah kalau kita memberikan ajaran ini kepada anak-anak kita, termasuk kepada pengantin ini, insya Allah yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah akan indah datang pada waktunya. Jadi bukan hanya selamat ya, sakinah, mawaddah, warohmah, tapi ada proses. Niat nikahnya harus baik, prosesnya harus baik, dan insya Allah panennya besok di surga pun akan baik, di dunia pun akan berkah dan akan indah. Nah, tadi ada hadiah untuk khusus pengantin. Karena sekarang ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, mungkin cukup lumayan karena ini agak panjang, karena saya tadi dimintai nasihat untuk pengantin, ya. Ini kita kasih hadiah nih, hadiah untuk para tamu, ya. Sebuah pantun penutup nih. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sebelum berdoa, membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah, semoga Allah memberkahimu, melimpahkan berkahnya kepadamu kedua mempelai, dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah, satukanlah keduanya seperti engkau menyatukan Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, dan para pasangan soleh lainnya seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan ibunda Sarah, juga seperti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan urang sadaya, dan kepada ibunda Khadijah. Allahumma ja'al hadza al-aqda mubaraka ma'suma wa alqi bainahuma al-fata wa qarara daima wa la taj'al bainahuma firqatan wa firara wa hisama waqfihima mu'natad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ikatan pengantin ini ikatan yang diberkahi dan terjaga. Tanamkanlah di antara keduanya kasih sayang dan ketetapan yang abadi. Jangan jadikan di antara keduanya perpecahan, perpisahan, dan permusuhan. Cukupi mereka bekal dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urada ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hayyi lana min amrina rasyada. As'alullahal azima rabbal arsil azimi ayasbiqal baksya tahurun insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.